adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar kalian hari ini? Loso Yoel berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan jangan lupa tetap gembira. Oke. Nah, akhir-akhir ini Surabaya hujan lagi loh adik-adik ya. Adik-adik pernah lihat nggak hujannya beberapa waktu ini? Tentu kalian pernah ya, di tempat Loso Yoel itu beberapa kali sudah hujan lagi. Kalau tempat adik-adik gimana? Hujan nggak? Wah, kalau hujan itu berarti langitnya apa? Mendung ya. Kalau mendung berarti mataharinya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi kalau mataharinya itu kelihatan, berarti itu karena kuasa Tuhan yang luar biasa adik-adik. Ada mendung, kemudian tiba-tiba ada matahari yang bersinar, yang menghangatkan. Wah, itu luar biasa. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, yuk sama-sama sebelum kita mulai beribadah kepada Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian dulu dari Terbit Matahari. Yuk sama-sama ya kita nyanyi ya. Adik-adik boleh tepuk tangan, boleh sambil goyang begitu ya dengan Loso Yoel. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah selanjutnya, kita mau berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu bila Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi Loso katakan hari-hari ini itu hujan. Wah, kalau hujan, kira-kira adik-adik senang atau sedih? Wah, nggak ada bedanya Loso. Karena apa? Di rumah terus. Wah, betul ya. Nggak ada bedanya ya. Entah hujan, entah panas, entah mendung. Bagi adik-adik mungkin tidak ada bedanya. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di luar sana itu juga menyusahkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak dalam kehidupan adik-adik itu sedih? Kira-kira sedihnya kenapa? Jatuh. Oh, ada yang pernah jatuh dari sepeda? Oh iya, kalau jatuh dari sepeda pasti apa? Nangis ya. Oh papa, ini gimana? Begitu ya. Nah, adik-adik, yuk sama-sama mau belajar lagi ya. Kita mau nyanyi sama ya dengan Loso Yoel. Nah, kita mau nyanyi pujikan Jalan Serta Yesus. Meskipun kita senang, kita lagi sedih, kita lagi duka,
kita tetap bersama dengan Tuhan ya. Yuk jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sana. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam pujian tadi dikatakan jalan serta Yesus selamanya. Wah, biarlah pujian itu boleh menyemangati kita di dalam kondisi saat ini. Adik-adik terus bersama-sama dengan Tuhan. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, langsung ajak kita semua untuk mempersiapkan diri untuk kita boleh belajar firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita akan sama-sama nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Wah, gitu ya. Masih ingat pujian ini? Yuk nyanyi bareng sama Losiwel. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Saya lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, siapkan diri kalian baik-baik. Kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Saat ini kami hendak belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi berkat buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jumpa lagi dengan Loso Yoel. Nah, adik-adik ingat nggak cerita minggu lalu itu apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Jangan-jangan adik-adik cuma lihat tok, nggak dengar dengan baik. Ayo, apa? Ya, Loso tahu ada beberapa di antara kalian yang mencoba menjawab tuh. Betul ya. Ada cerita apa tentang apa? Penabur ya. Penabur yang menaburkan benih. Nah, adik-adik minggu ini Loso kedatangan tamu. Wah ya, ada seorang teman yang dulu pernah Loso ajak bergabung dengan kita. Masih ingat nggak kalian? Siapa itu? Ya betul lah, Billy namanya. Tapi ngomong-ngomong di mana ya Billy ya? Billy, kok nggak datang? Adik-adik coba panggil ya sama-sama dengan Loso yuk. Billy, Billy mana ya? Billy, Bill, kamu sembunyi di mana Bill? Bill, di mana ya adik-adik ya? Adik-adik tahu nggak di mana Billy? Ups, loh, wah sudah datang adik Billy. Dah. Wah, ini dia Billy. Hai Billy, selamat datang. Bagaimana kabarmu Billy?
Baik-baik. Wah, Billy baik-baik teman-teman. Teman-teman di rumah baik-baik nggak? Sehat-sehat nggak? Wah, senang ya kalau kita bisa sehat selalu, senantiasa. Billy kalau kemana-mana, Billy biasanya pakai apa? Pakai masker supaya nggak kena virus corona. Wah, Billy pintar sekali loh adik-adik. Dia kalau kemana-mana katanya pakai masker supaya nggak kena virus. Adik-adik juga gitu enggak? Oh iya, itu bagus ya adik-adik ya, kita menjaga diri kita dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lo semua bercerita. Bill, lo semua bercerita, Billy mau dengerin nggak Bill? Mau sekali dong. Tapi lo semua tanya dulu sama Billy. Billy pernah nggak sakit? Sakit ya pernah dong, sakit. Tuh. Sakit apa kamu, Bill? Coba sih cerita sama teman-teman yang ada di rumah. Coba cerita. Teman-teman, Billy itu pernah sakit. Sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Padahal Billy sudah minum obat. Kemudian papa mama juga sudah merawat Billy dengan baik. Lah terus, kamu dibawa kemana kalau kamu nggak sembuh-sembuh, Billy? Saya dibawa ke rumah sakit, Lause. Hah? Kamu di rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit itu, terus kemudian tangannya Billy disuntik. Oh, itu bukan disuntik, Billy. Itu namanya diinfus. Oh iya, diinfus. Kamu di rumah sakit berapa hari? Berapa hari ya? Berapa, Billy? 8 hari mungkin, lupa lu. Nah, kemudian waktu kamu di rumah sakit, Bill, kamu itu sembuh nggak? Berkat papa mama yang jaga, kemudian dokter, suster, akhirnya Billy sembuh. Wah, puji Tuhan ya Billy ya. Iya loh, puji Tuhan. Billy juga waktu sakit itu berdoa terus-menerus sama Tuhan supaya Tuhan itu memberikan kesembuhan buat Billy. Wah, bagus ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kisah Billy ini juga pernah terjadi adik-adik. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang melayani orang-orang, Tuhan Yesus juga memberitakan firman. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu kedatangan seseorang. Siapa itu ya Lucia? Mau tahu siapa? Nah, orang itu namanya Bapak Jairus. Bapak Jairus itu kan yang punya anak sakit juga itu ya? Betul sekali Billy. Bapak Jairus itu punya anaknya itu sakit. Kemudian dia datang sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Tuhan, anakku sedang sakit parah. Tuhan mau nggak datang ke rumahku untuk mendoakan anakku? Wah, kira-kira Tuhan mau nggak adik-adik ya? Ternyata Tuhan itu mau adik-adik. Mau datang ke rumah Jairus. Tetapi adik-adik, ketika sampai di rumahnya Bapak Jairus, ternyata di sekeliling rumah Bapak Jairus itu banyak orang menangis. Loh. Kok banyak orang menangis? Bukannya anaknya kan sedang sakit. Kok ada banyak yang menangis ya? Kenapa Lusu itu? Hah? Kenapa? Coba ya, dengerin baik-baik ya ceritanya Lusu. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Bapak Jairus, banyak orang yang menangis. Kenapa ya kira-kira ya? Ternyata anak daripada Bapak Jairus itu sudah meninggal. Sedih dong. Makanya banyak orang menangis. Betul, ternyata anak Bapak Jairus sudah meninggal. Makanya orang-orang di sekitarnya itu menangis adik-adik. Kemudian waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Bapak Jairus melihat si anak itu yang menangis dinasehati. Kenapa kalian menangis? Itu si anak bukan meninggal, cuma tertidur, kata Tuhan Yesus. Tertidur? Tapi kan orang-orang sudah tahu dia meninggal loh. Tapi kenapa Tuhan Yesus ngomong
Nah, Tuhan Yesus itu punya kuasa, Billy. Dia tahu keadaan seseorang. Nah, kemudian adik-adik setelah banyak orang itu pada menangis, Tuhan menjelaskan kalau si anak itu sedang tertidur. Kemudian ngapain? Tuhan Yesus berkata kepada si anak itu, "Hai perempuan, talitakum," katanya. Talitakum, bahasa apa itu ya? Itu bahasa zaman dahulu. Artinya, hai perempuan, bangkitlah. Talitakum artinya bangkitlah kalau begitu. Ya, betul Billy. Ternyata waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, Billy, ternyata betul-betul loh, Billy. Anak perempuan itu yang dikiranya orang-orang banyak sudah meninggal, ternyata bisa bangun lagi. Wah, luar biasa sekali Tuhan Yesus itu ya. Wah. Nah, Billy dulu kan juga sakit berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Bapak Zairus juga sama. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya anaknya sembuh. Dan ternyata anaknya betul-betul sembuh, Billy. Walaupun dikiranya sudah meninggal dan semua orang pada menangis tuh. Kira-kira kok bisa begitu? Karena apa ya, Lause? Karena si Bapak Zairus itu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kuasa Tuhan. Saya baru tahu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika adik-adik di dalam persoalan, ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan itu selalu menolong kita tepat pada waktunya. Seperti Billy tadi juga sakit tuh. Dia sakit beberapa hari nggak sembuh-sembuh. Kemudian dibawa ke rumah sakit, si Billy berdoa lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya Billy sembuh. Adik-adik pernah begitu nggak? Dulu Lause Yoel juga pernah begitu adik-adik. Lause Yoel sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Karena doa dari teman-teman guru sekolah minggu, doa dari kalian semua, akhirnya Lause Yoel bisa sehat kembali. Nah, itu semua karena pertolongan dari siapa? Tuhan. Itu karena Tuhan itu bisa memberikan mujizat juga kepada kita. Kalau kita sakit, minum obat sembuh, itu mujizat loh, Billy. Iya juga ya. Jadi, mujizat itu juga pernah kita alami. Betul. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Lause mengajak setiap kita di rumah. Yuk, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik sedang sakit, tetap adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian nih, adik-adik juga bisa mendoakan papa mama kalian yang sedang bekerja. Mungkin pekerjaan papa mama kalian harus ketemu banyak orang. Adik-adik doakan itu supaya papa mama terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Nah, adik-adik, Lause Yoel mau mengajak kalian untuk terus percaya kepada Tuhan. Agar senantiasa kita itu setiap harinya kita terus punya iman yang senantiasa apa? Bertumbuh. Walaupun kita berada di rumah saat ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Begitu ya Billy ya? Iya Lause. Billy terus begitu kok. Billy juga sering kali baca firman, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberkati dan menyertai Billy dan keluarga. Nah, demikian juga dengan teman-teman yang ada di rumah ya. Teman-teman harus berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan jangan lupa tetap memuji nama Tuhan. Kalau teman-teman di rumah lagi bosen, lagi nggak ada kegiatan, yuk belajar firman Tuhan ya. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Billy yang berdoa ya pada hari ini ya, boleh ya? Oke, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih karena pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami, khususnya Billy dan teman-teman yang ada di rumah.
Tuhan terus sertai senantiasa supaya kami semua tetap sehat selalu. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah orang tua kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama, kita muji nama Tuhan bersama-sama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Lalu saya mengingatkan kalian juga bisa memberikan persembahan lewat 2 cara ya. Adik-adik bisa transfer di sebelah sini, di bawah ini ya. Nomornya ada ini ya. Berapa biji ini ya nomornya ya, adik-adik bisa lihat. Kemudian adik-adik juga bisa barcode di sebelah sini ya. Yuk ya, adik-adik bisa minta tolong, papa mama bisa bantu anak-anaknya untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan pada minggu ini ya. Nah, adik-adik, pesan Lose untuk kalian semua, kalian tetap jaga kesehatan ya. Kalian tetap bersemangat meskipun teman-teman yang masuk TK, masuk playgroup masih sulit sekali untuk bertatap muka, maka kalian harus belajar dengan baik di rumah masing-masing, dibantu oleh mama-mama kalian ya. Tentu juga papa juga membantu kalian ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan ya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Dadah.